Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, setelah kita kemarin itu melihat bagaimana sejarah singkat dari peristiwa restorasi Meiji di Jepang, sekarang kita akan beralih melintasi waktu menuju ke sekitar tahun ya perang-perang dingin gitu ya. Perang dingin. Kita akan melihat bagaimana kenapa sih kok Amerika Serikat itu disebut-sebut sebagai negara hegemoni atau superpower ya. Kita lihat sejarahnya sebentar ya. Meskipun pada saat ini Amerika Serikat sendiri mendapat pesaing yang cukup kuat yang dikatakan sebagai negara superpower ya, yaitu China. China muncul sebagai kekuatan baru yang mampu menandingi dari kekuatan dari Amerika Serikat. Kita lihat dulu ya, negara Amerika Serikat sebagai hegemoni ya. Naiknya Amerika Serikat menuju hegemoni. Sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat secara umum dianggap sebagai Imperium Amerika, hegemon global atau hyperpower. Pengertian hyperpower ini dimengerti sebagai negara yang jauh lebih kuat daripada negara pesaingnya, sehingga mendominasi urusan-urusan dunia. Pembandingan-pembandingan dibuat di antara Amerika Serikat dan Imperium Inggris pada abad ke-19 dan meskipun kurang akurat dengan Spanyol abad ke-16 dan Belanda pada abad ke-17. Akan tetapi Amerika Serikat merupakan sebuah hegemoni yang sangat berbeda dan barangkali unik, di mana sebagian kalangan menganggap bahwa satu-satunya pembanding historis yang lebih tepat adalah Imperium Roma. Apabila Amerika Serikat berkembang menjadi imperium, maka ia dicapai tanpa melalui imperialisme tradisional dalam bentuk perang, penaklukan, dan pembentukan koloni-koloni. Imperium Amerika Serikat terjadi karena dua alasan. Pertama adalah bahwa sebagai anak revolusi, Amerika Serikat merupakan sebuah bangsa politik yang didefinisikan oleh ideologi, jadi bukan sejarah atau kebudayaan. Revolusi Amerika pada tahun 1776 sebagai pemberontakan melawan kolonialisme Inggris. Bukan hanya mengisi Amerika Serikat dengan citra anti-imperialis, tetapi juga memperlihatkan beragam nilai-nilai Amerika, seperti kebebasan politik, kemandirian individual, dan pemerintahan yang konstitusional. Warisan ideologis ini tidak hanya membuat Amerika Serikat itu cenderung menentang imperialisme Eropa tradisional, namun ia juga memberi pada kebijakan luar negeri Amerika sebuah dimensi moral yang tahan lama. Sedangkan faktor kedua adalah bahwa berkebalikan dengan negara berukuran sedang seperti Inggris, ukuran teritorial Amerika Serikat memungkinkannya untuk berkembang secara ekonomi melalui ekspansi internal, bukan ekspansi eksternal atau penjajahan yang seperti Belanda lakukan dan Inggris ya. Maka Amerika Serikat mampu melampaui Inggris di sebagian besar parameter industri pada tahun 1880-an dengan mengandalkan pasar dalam negeri yang tampak tak terbatas dengan tingkat perdagangan internasional yang relatif rendah. Berkebalikan sekali dengan koloni-koloni, Amerika Serikat tetap berperan sebagai penerima, bukan pengirim populasi-populasi. Faktor-faktor semacam itu berarti bahwa ketika kekuatan-kekuatan besar Eropa, dengan pengecualian Rusia yang memiliki teritori sangat luas, semakin menjadi outward looking di abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang mengaitkan kekuasaan nasional dengan ekspansi imperial, Amerika Serikat tetap berorientasi inward looking dan bahkan cenderung isolasionis. Abad ke-20 sering digambarkan sebagai abad Amerika. Akan tetapi meskipun merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, pada tahun 1920-an hingga awal periode pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi Amerika Serikat mencapai sekitar 40% dari output manufaktur global. Deskripsi semacam itu dalam beberapa aspek itu menyesatkan. Kenapa? Amerika Serikat baru benar-benar menjadi pelaku global melalui keterlibatannya dalam Perang Dunia II dan sesudahnya. Tentu saja, abad Amerika mungkin hanya berlangsung mulai dari peristiwa Pearl Harbor
pada tahun 1941 ketika Amerika Serikat masuk ke dalam perang dan ikut menentukan hasilnya, hingga peledakan bom atom Soviet yang pertama pada tahun 1949. Ketika Amerika Serikat berhenti menjadi satu-satunya kekuatan nuklir dunia. Akan tetapi, Perang Dingin menjamin bahwa tidak ada lagi pengembalian kepada isolasionisme, di mana Amerika Serikat semakin meraih kepemimpinan ekonomi, politik, dan militer di kapitalis barat. Amerika Serikat merupakan arsitek utama dari lembaga-lembaga dunia pasca 1945 yang multilateralis, seperti misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, dan lain-lain. Nah, jadi organisasi-organisasi internasional tersebut itu banyak diprakarsai oleh Amerika Serikat gitu ya. Ia mendukung pemulihan ekonomi di Eropa Barat dan Jepang yang hancur akibat perang. Dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dengan cepat mencapai dominasi internasional di berbagai sektor ekonomi. Para teoretikus seperti Robert Cox ya menafsirkan perkembangan-perkembangan semacam itu dari sudut pandang kebangkitan Amerika Serikat menuju hegemoni. Dalam pandangan ini, Amerika Serikat menyediakan kerangka politik bagi pertumbuhan ekonomi dunia, menyelenggarakan penegakan kekuasaan teritorial militer. Akan tetapi periode 1970-an dan 1980-an semakin cocok untuk memproklamirkan kemunduran hegemoni Amerika Serikat. Ini terjadi melalui kemunculan tantangan-tantangan internal dan eksternal. Nah, kita lihat. Secara internal, ketegangan-ketegangan politik kebudayaan muncul sebagai hasil dari pertumbuhan. Sejak 1960-an, gerakan hak-hak sipil, suatu gerakan kontra kebudayaan dari kalangan pemuda yang anti kemapanan dan gerakan perempuan yang menantang pandangan-pandangan tradisional tentang masalah-masalah seperti ras, konsumerisme, aborsi, dan peran gender. Ketegangan ini ditambah dengan kejutan psikologis nasional akibat skandal Watergate 1974 yang menyebabkan pemberhentian Presiden Nixon. Sedangkan tantangan eksternalnya adalah termasuk kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, krisis Iran di mana kantor kedutaan Amerika Serikat di Teheran diserang dan 66 warga Amerika Serikat disandra selama 444 hari antara November 1979 hingga Januari 1981. Dan yang paling penting, kebangkitan ekonomi dari para pesaing seperti Jerman, Jepang, dan para macan Asia tentu saja menjadi semakin umum selama periode ini untuk menyatakan bahwa Amerika Serikat terjatuh ke dalam kecenderungan yang dialami oleh para kekuatan besar di masa sebelumnya ke arah jangkauan imperial berlebih. Maksud jangkauan imperial berlebih itu adalah kecenderungan ekspansi imperial semakin sulit dipertahankan ketika beban-beban militer yang semakin luas melampaui pertumbuhan ekonomi domestik. Ini berarti sebagaimana dinyatakan oleh Paul Kennedy, bahwa konflik militer harus selalu dipahami dalam konteks perubahan ekonomi. Jadi konflik militer itu tidak bisa dipisahkan antara pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi. Dengan demikian, kebangkitan dan kejatuhan dari kekuatan-kekuatan besar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mereka untuk terlibat dalam konflik bersenjata yang panjang, tetapi juga oleh dampak dari konflik-konflik semacam itu terhadap kekuatan ekonomi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Analisis singkat tentang Amerika Serikat yang dijuluki sebagai negara hegemoni atau hyperpower. Oke. Cukup sekian dari saya. Semoga narasi ini menambah wawasan baru bagi kita tentang ilmu pengetahuan ya. Dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat mengembangkan konten-konten untuk channel Catatan Peter. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you.